Damar menyesap kopinya perlahan. Matanya menatap layar ponsel yang menampilkan pesan dari sahabat lamanya, Bagas. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu sejak Bagas kembali ke kampung halamannya, Desa Jatiningrat, sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Bro, lu pasti bakal suka tempat ini. Gue jamin, udara sejuk, pemandangan indah, dan ada sesuatu yang lo harus lihat sendiri. Ini beda dari semua tempat yang pernah lo kunjungi. Datanglah. Damar mengernyit. Ada sesuatu yang aneh dalam pesan itu. Tidak seperti Bagas yang biasanya blak-blakan dan santai. Kali ini kata-katanya terasa terlalu formal. Namun rasa penasaran lebih besar daripada keraguannya. Sebagai seorang mahasiswa yang gemar menjelajah tempat-tempat unik, Damar merasa tertantang. Mungkin ini hanya gaya promosi Bagas agar dia berkunjung. Lagi pula, kapan lagi ia bisa bertemu sahabatnya setelah sekian lama? Tanpa berpikir panjang, Damar membalas pesan itu. Oke, gue bakal ke sana minggu ini. 3 hari kemudian, Damar berada di dalam bus tua yang melaju lambat di jalan berliku menuju desa tersebut. Udara semakin dingin, dan hutan di sekelilingnya terlihat begitu lebat. Rasanya seperti memasuki dunia lain, jauh dari peradaban. Seorang wanita tua duduk di seberangnya, sesekali mencuri pandang padanya. Tatapannya tajam, seakan ingin mengatakan sesuatu. Saat mata mereka bertemu, perempuan itu langsung memalingkan wajahnya dan merapalkan sesuatu dengan suara pelan, seperti mantra. Damar berusaha mengabaikannya, tapi perasaan tidak nyaman mulai merayap. Bus akhirnya berhenti di sebuah jalan tanah yang sunyi. Tidak ada penumpang lain yang turun. Hanya Damar. Bagas sudah menunggunya di sana, tersenyum lebar. Bro, akhirnya lo datang juga. Bagas langsung memeluknya erat. Damar merasa ada yang berbeda dari sahabatnya. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya agak cekung, dan kulitnya sedikit lebih pucat. Namun ia tidak ingin berpikiran negatif. Gila, jauh banget tempat ini. Damar mengusap lehernya yang pegal. Tapi lo bener, udaranya enak. Bagas tertawa. Tunggu sampai lo lihat desanya. Lo bakal betah di sini. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi. Langit sudah mulai gelap dan Damar menyadari sesuatu. Terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam lain. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar. Gue nggak lihat ada rumah di sekitar sini, gumam Damar. Bagas tersenyum. Sabar, kita hampir sampai. 10 menit kemudian mereka tiba di gerbang desa. Damar menahan napas. Rumah-rumah kayu tua berdiri berjajar, dengan ukiran indah yang memenuhi dindingnya. Di bawah sinar temaram lampu minyak, ukiran-ukiran itu tampak bergerak samar seolah bernapas. Damar mengerjap. Mungkin hanya efek cahaya. Selamat datang di Jatiningrat, kata Bagas sambil menepuk pundaknya. Namun, tidak ada seorang pun yang menyambut mereka. Hanya keheningan yang semakin menyesakan. Mereka tiba di rumah Bagas, sebuah rumah kayu besar dengan aroma dupa yang menusuk. Damar melangkah masuk dan langsung disambut oleh seorang wanita muda yang berdiri di dekat dapur. Rambut panjangnya tergerai liar, tubuhnya dibalut kain tipis yang memperlihatkan lekuknya. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Damar merinding. Terlalu tajam, terlalu meneliti. Inilah Liris, kata Bagas. Dia bakal bantu lo kalau butuh apa-apa. Liris tersenyum tipis. Akhirnya kamu datang, Damar. Damar mengernyit. Lo kenal gue? Liris hanya tersenyum tanpa menjawab, lalu berbalik menuju dapur. Malam itu, setelah makan malam, Damar duduk di teras, menikmati udara malam yang semakin dingin. Bagas sudah masuk ke kamarnya lebih awal, meninggalkan Damar sendirian. Saat itulah ia mulai mendengar sesuatu. Bisikan. Suara-suara lirih yang datang dari kegelapan, seperti seseorang yang berbisik tepat di telinganya. Meski ia tahu tak ada siapa-siapa di sana, pergi Damar merinding. Ia menoleh ke sekitar, tapi hanya bayangan pohon yang bergerak pelan tertiup angin. Liris tiba-tiba muncul di sampingnya, mengejutkannya. Kamu mendengarnya ya? Damar menelan ludah.
Apa maksudmu? Liris menatapnya lama sebelum tersenyum. Samar. Ia duduk di sebelahnya. Tubuhnya mendekat begitu erat hingga Damar bisa mencium aroma dupa bercampur bunga melati dari kulitnya. Kamu seharusnya tidak ke sini. Damar tersentak. Kenapa? Alih-alih menjawab, Liris menyentuh lengannya dengan ujung jarinya yang dingin. Sentuhan itu terasa aneh, bukan dingin seperti udara malam, melainkan seperti menyentuh sesuatu yang tidak hidup. Liris membelai bahunya perlahan, semakin mendekat. Bibirnya hanya berjarak beberapa inci dari telinga Damar saat ia berbisik, "Kamu harus pergi." Sebelum semuanya terlambat, Damar merasa jantungnya berdegup lebih kencang, entah karena peringatan itu atau karena sesuatu yang lain. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, suara derak keras terdengar dari dalam rumah. Seperti sesuatu yang jatuh atau dirobohkan. Mereka berdua sontak menoleh. Damar langsung berdiri. Bagas, tanpa pikir panjang, ia bergegas masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, tak ada siapa-siapa. Namun sebuah cermin besar yang tergantung di dinding telah jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Damar menelan ludah. Di antara serpihan kaca itu, ia melihat bayangan sesuatu yang berdiri di belakangnya. Hitam, tinggi, dengan mata merah membara. Dan sebelum ia bisa berbalik, bayangan itu menghilang. Damar berdiri terpaku di tengah ruangan, napasnya memburu. Pecahan kaca berserakan di lantai, dan pantulan di serpihannya masih menghantui pikirannya. Sesosok makhluk hitam dengan mata merah yang sempat muncul di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada apa-apa. "Bagas?" Suaranya sedikit bergetar, tak ada jawaban. Liris muncul dari balik pintu. Tatapan matanya tajam namun tetap tenang. "Kamu melihatnya ya?" Damar mengalihkan pandangan kepadanya. "Apa yang barusan gue lihat?" Liris tidak langsung menjawab. Ia malah melangkah mendekat. Tubuhnya begitu dekat hingga Damar bisa merasakan kehangatan kulitnya. Tangannya yang dingin menyentuh dada Damar dengan lembut. "Kamu belum seharusnya melihatnya," bisiknya. Bibirnya hanya beberapa inci dari wajah Damar. Damar menelan ludah. Ada sesuatu dalam cara Liris menatapnya. Seakan-akan ia tahu sesuatu yang tak boleh dikatakan. Atau mungkin ia menantangnya untuk mencari tahu lebih dalam. Namun, sebelum Damar bisa mengatakan apapun, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar Bagas. Mereka berdua sontak menoleh. Bagas berdiri di ambang pintu, wajahnya tetap tenang seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa ribut-ribut?" tanyanya santai. Damar masih berusaha mengatur napasnya. "Cermin jatuh, kayak ada yang dorong dari belakang." Bagas melirik pecahan kaca di lantai, lalu menatap Damar dengan ekspresi datar. "Mungkin angin." Damar mengernyit. "Angin? Lo serius? Pintu sama jendela ketutup semua." Bagas hanya tersenyum tipis. "Udah malam. Besok kita keliling desa. Istirahat aja dulu." Damar ingin membantah, tapi ada sesuatu dalam nada suara Bagas yang terasa seperti perintah. Seolah-olah perdebatan lebih lanjut hanya akan berujung sia-sia. Liris pun hanya tersenyum samar sebelum melangkah pergi, meninggalkan aroma melati yang menggantung di udara. Damar akhirnya menghela napas panjang dan memutuskan untuk masuk ke kamarnya. Tapi ada satu hal yang ia pastikan sebelum tidur. Ia mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Damar terbangun dengan jantung berdegup kencang. Suara itu, bisikan itu kembali terdengar, tepat di telinganya. "Pergi, sebelum terlambat." Tubuhnya terasa kaku. Kamar ini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bayangan-bayangan dari lampu, minyak yang redup tampak bergerak sendiri di dinding, menciptakan siluet yang semakin lama semakin mendekat ke tempat tidurnya. Damar mencoba bangun, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia merasa seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan lalu ia merasakan sesuatu, sentuhan halus di dadanya, jari-jari dingin yang bergerak perlahan di kulitnya, turun ke perutnya, lalu merayap lebih ke bawah. Damar berusaha berteriak tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menatap ke langit-langit, sementara sentuhan itu semakin intens, mengelus, menggoda, namun terasa begitu salah. Ini bukan manusia. Ketika akhirnya tubuhnya bisa digerakkan, ia langsung terlompat dari tempat. Tidur, tubuhnya basah oleh keringat dingin.
Matanya menyapu seluruh ruangan, tak ada siapa-siapa. Namun, pintu kamarnya terbuka sedikit, meskipun ia yakin telah menguncinya. Dan di ambang pintu, sebuah bayangan tinggi berdiri di sana. Damar tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk dari kegelapan, itu mengamatinya. Dan, sebelum Damar bisa bereaksi, pintu perlahan tertutup sendiri, diiringi suara berbisik yang semakin lirih, "Jangan melawan." Keesokan paginya, matahari bersinar samar dari balik pepohonan lebat di desa ini. Damar keluar dari kamarnya dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia hampir tidak tidur semalaman. Bagas sudah duduk di meja makan, menyeruput teh hangat dengan ekspresi tenang. "Lo kelihatan kacau." Damar menatapnya dengan kesal. "Lo yakin tempat ini nggak ada yang aneh?" Bagas menaikkan alis. "Aneh gimana?" Damar menghempaskan diri ke kursi. "Semalam ada sesuatu di kamar gue." Liris muncul dari dapur, membawa sarapan. Senyum misteriusnya tetap menghiasi wajahnya. "Mungkin mimpi buruk." Damar menatapnya tajam. "Kalau itu mimpi, kenapa pintu kamar gue terbuka sendiri?" Bagas dan Liris saling bertukar pandang sekilas. Damar tidak melewatkan itu. Mereka tahu sesuatu, pikirnya. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Bagas berdiri. "Ayo, gue ajak lo keliling desa, biar lo lihat sendiri." Damar masih merasa ada yang tidak beres, tapi ia mengikuti Bagas. Mereka berjalan menyusuri jalan desa yang masih sepi. Penduduk mulai muncul satu persatu, tapi mereka semua tampak aneh. Mata mereka kosong, seolah hanya tubuh tanpa jiwa yang beraktivitas. Mereka menghindari tatapan Damar, dan ada yang bahkan buru-buru masuk ke rumah begitu melihatnya. Damar menelan ludah. "Kenapa mereka kayak gitu?" Bagas hanya tersenyum. "Mereka bukan orang kota, mereka nggak biasa lihat orang asing." Damar tidak yakin dengan jawaban itu. Lalu mereka tiba di sebuah bangunan besar di tengah desa. Sebuah kuil tua, dengan pintu kayu besar yang penuh ukiran aneh, gambar makhluk-makhluk dengan wajah mengerikan, beberapa dengan mata kosong, yang lain dengan ekspresi seolah menjerit. Damar merinding. "Ini tempat ibadah mereka?" Bagas mengangguk. "Bisa dibilang begitu." Damar melangkah lebih dekat, matanya tertuju pada ukiran yang paling besar di pintu. Sebuah sosok hitam tinggi dengan mata merah. Damar merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu sama dengan yang ia lihat semalam. "Lo yakin lo nggak nyembunyiin sesuatu dari gue?" Damar berbisik pada Bagas. Bagas hanya tersenyum. "Lo bakal tahu sendiri pada waktunya." Dan saat itulah Damar menyadari sesuatu yang semakin membuatnya tidak tenang. Di sudut kuil, beberapa penduduk desa berdiri diam, mengamatinya. Mereka tidak berkedip, tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Damar berdiri di depan kuil tua itu. Perasaan tidak nyaman semakin mencengkeramnya. Ukiran makhluk bermata merah di pintu seolah-olah menatapnya balik, mengamatinya, menunggu sesuatu. Di sudut matanya, ia menyadari penduduk desa masih berdiri, diam di dekat kuil, mengawasinya tanpa ekspresi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Damar melirik ke arah Bagas, yang masih tetap tenang seperti sebelumnya. "Bagas," suara Damar terdengar berat. "Gue serius, ada apa sebenarnya di desa ini?" Bagas menoleh, tatapannya sulit dibaca. "Kita jalan-jalan dulu, nanti lo bakal ngerti." Damar ingin mendesaknya lebih jauh, tapi ada sesuatu dalam ekspresi Bagas yang membuatnya memilih diam untuk saat ini. Ia melirik sekali lagi ke arah kuil, sebelum akhirnya mengikuti Bagas menyusuri jalan desa yang mulai diterangi matahari pagi. Namun, ia tidak menyadari sesuatu. Ukiran di pintu kuil itu berubah posisi, seakan makhluk bermata merah itu kini sedikit lebih dekat padanya. Mereka berjalan melewati rumah-rumah kayu dengan ukiran khas. Matahari sudah lebih tinggi, tapi desa ini masih terasa mati. Penduduk yang mereka temui hanya menatap Damar dengan ekspresi kosong, sebelum perlahan berbalik dan menghilang ke dalam rumah, seolah-olah kehadirannya adalah sebuah ancaman. "Liris bilang semalam gua harus pergi sebelum semuanya terlambat," kata Damar akhirnya. Bagas tetap berjalan tanpa menoleh. "Dan lo percaya gitu aja?" Damar mengerutkan dahi. "Gimana gue nggak percaya? Gue ngalamin sendiri hal-hal aneh di rumah lo."
Lu tahu betul ini bukan cuman mimpi buruk. Bagas tertawa kecil. Mungkin lo terlalu capek. Damar menghela napas frustasi. Lo berubah, Gas. Lo nggak kayak dulu. Bagas menghentikan langkahnya sejenak, lalu menoleh dengan senyum tipis. Memang, gua udah lama ninggalin kehidupan lama gua. Damar tidak bisa menahan perasaan gelisahnya semakin besar. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan sahabatnya, dan ia berniat mencari tahu apa itu. Di ujung desa, mereka sampai di sebuah rumah yang tampak lebih tua dari yang lain. Papan kayunya sudah mulai lapuk, atapnya ditumbuhi lumut dan aura gelap menyelimuti tempat itu. Namun, ada satu hal yang paling mengganggu Damar. Di bagian depan rumah itu, ada ukiran kayu yang menyerupai wajah manusia yang tampak kesakitan. Beberapa ukiran bahkan memiliki mulut terbuka, seolah sedang berteriak. Damar merinding. Rumah siapa ini? Tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Bagas tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Ini rumah keluarga gua." Damar menoleh cepat. "Apa?" Bagas menatap rumah itu tanpa ekspresi. "Dulu, sebelum gue tinggal di kota, gue tinggal di sini sama orang tua gue." Damar mengerutkan kening. "Gue nggak pernah dengar lo ngomong soal mereka." Bagas hanya tersenyum tipis. "Ada alasan kenapa gue nggak pernah cerita." Damar mulai merasa ada sesuatu yang janggal. "Mereka masih tinggal di sini?" Bagas menatapnya lama. Sebesar penjawab. "Tidak." Jawaban itu membuat bulu kuduk Damar berdiri. Sesuatu dalam cara Bagas mengatakannya, seperti ada yang lebih gelap di balik kata itu. Sebelum Damar bisa bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara berderak dari dalam rumah itu. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Damar menegang. "Apa itu?" Bagas tidak menjawab. Ia hanya memandang pintu rumah itu, seolah menunggu sesuatu. Kemudian perlahan, pintu kayu yang lapuk itu terbuka sendiri. Hembusan angin dingin keluar dari dalam, membawa serta aroma busuk yang menyengat. Damar langsung menutup hidungnya. "Sial, bau apa ini?" Tapi Bagas tetap diam, dan saat Damar menoleh ke arah sahabatnya, senyumnya menghilang. Untuk pertama kalinya sejak Damar tiba di desa ini, ekspresi Bagas berubah, menjadi serius dan takut. Damar menelan ludah. "Bagas, Bagas." Menggeleng pelan. "Kita harus pergi." Tapi sebelum mereka bisa berbalik, sesuatu keluar dari dalam rumah itu. Awalnya Damar mengira itu hanya bayangan, gelap dan tinggi, seolah-olah bagian dari ruangan yang kosong. Tapi kemudian, ia melihatnya bergerak. Sosok itu semakin jelas dalam kegelapan. Sebuah tubuh kurus, nyaris tanpa kulit, dengan tangan panjang yang ujung jarinya tajam seperti cakar, dan matanya, mata merah yang sama seperti yang dilihatnya dalam cermin semalam. Damar tidak bisa bergerak. Udara di sekelilingnya mendadak begitu berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Sosok itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya terdengar suara yang membuat darah Damar membeku. "Damar." Damar merasakan lututnya lemas. Makhluk itu menyebut namanya. Bagas langsung menarik tangannya. "Lari!" Tanpa berpikir dua kali, Damar berlari secepat yang ia bisa, meninggalkan rumah tua itu di belakangnya. Namun, ia bisa merasakan sesuatu. Makhluk itu mengejar mereka. Suara cakarnya menggaruk tanah, napas beratnya terdengar semakin dekat. Damar tidak berani menoleh. Ia hanya terus berlari, menembus jalanan desa yang seakan semakin gelap. Penduduk desa yang tadi mereka lewati, sekarang mereka hanya berdiri diam di tepi jalan, menonton. Mereka tidak melakukan apapun, tidak membantu, tidak berteriak, seolah-olah ini adalah sesuatu yang sudah biasa bagi mereka. Damar hampir terjatuh saat mereka akhirnya tiba di rumah Bagas. Bagas segera menariknya masuk dan menutup pintu dengan keras. Sunyi. Damar berdiri dengan napas terengah-engah, jantungnya masih berdetak kencang. "Apa itu, Gas?" teriaknya. Bagas menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. "Ada banyak hal yang gua belum kasih tahu lo," katanya pelan. Damar menatapnya dengan marah.
Sekarang lo harus kasih tahu gue semuanya. Bagas terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, "Lo bukan sekadar tamu di sini, Dam. Lo dipanggil ke desa ini karena lo bagian dari sesuatu yang lebih besar." Damar berdiri di tengah ruangan. Dadanya masih naik turun. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Kata-kata Bagas masih terngiang di telinganya. "Lo bukan sekadar tamu di sini, Dam. Lo dipanggil ke desa ini karena lo bagian dari sesuatu yang lebih besar." Damar mengepalkan tangan. "Lo bercanda, kan?" Bagas hanya menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Damar menggeleng keras. "Sialan, Gas! Apa maksud lo? Kenapa ada makhluk kayak tadi di sini? Kenapa lo bilang gue bagian dari ini semua?" Bagas menunduk seolah sedang berusaha mencari kata yang tepat. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari luar rumah. Damar langsung menegang. Bagas melirik ke jendela, lalu mendesis. "Mereka datang." Damar berlari ke arah jendela dan mengintip. Keluar, dalam cahaya bulan yang pucat, ia melihat puluhan penduduk desa berkumpul di depan rumah Bagas. Mereka hanya berdiri diam, menatap ke arah rumah ini tanpa berkedip. Bagas menghela napas panjang. Udah waktunya. Sebelum Damar bisa bertanya lebih lanjut, pintu terbuka. Liris berdiri di ambang pintu, kali ini mengenakan kain hitam yang membalut tubuhnya. Rambut panjangnya dibiarkan terurai liar, dan sorot matanya berbeda. Bukan lagi menggoda seperti sebelumnya, tapi dingin dan penuh kepastian. "Kamu harus ikut dengan kami, Damar," katanya pelan. Damar melangkah mundur. "Gue nggak kemana-mana." Liris menghela napas lalu menatap Bagas. Apa dia masih belum mengerti? Bagas tidak menjawab. Liris kembali menatap Damar. "Kamu datang ke desa ini bukan karena kebetulan, Damar. Kamu sudah ditakdirkan untuk kembali." Damar mengerutkan dahi. "Kembali? Apa maksud lo?" Liris tersenyum tipis. "Aku akan menunjukkan sesuatu." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan pergi. Penduduk desa masih berdiri diam di depan rumah, tetapi mereka membuka jalan. Bagi Liris, Damar menatap Bagas. "Gua nggak percaya ini. Tapi lu tetap akan ikut, kan?" Bagas menatapnya tajam. Damar mengumpat dalam hati. Ia ingin lari, ingin meninggalkan tempat ini. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin tahu. Seakan-akan ada bagian dari dirinya yang memang seharusnya ada di sini. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengikuti Liris. Penduduk desa menatapnya saat ia berjalan melewati mereka. Beberapa dari mereka tersenyum tipis, bukan senyuman. Ramah melainkan senyuman yang mengandung arti lebih dalam. Seakan mereka sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan itu membuat Damar semakin takut. Liris membawa mereka ke bagian desa yang lebih dalam, ke sebuah tempat yang dipenuhi pohon-pohon tua. Di tengah-tengahnya, ada sebuah makam besar yang tertutup lumut. Damar merinding. "Apa ini?" Liris berbalik, menatapnya dengan mata yang tajam. "Ini adalah jawaban dari semua pertanyaanmu." Ia mengulurkan tangan, menyentuh batu nisan yang besar dan penuh dengan ukiran aneh. Damar melangkah lebih dekat, dan saat ia melihat nama yang terukir di sana, darahnya seakan membeku. Nama yang terukir di batu itu adalah namanya sendiri, Damar Satria. Damar terhuyung mundur. Tidak mungkin, ini pasti cuma kebetulan." Bagas menatapnya dengan ekspresi dingin. "Ini bukan kebetulan, Dam." Liris melanjutkan, suaranya tenang namun menusuk. "Kamu sudah pernah ada di sini sebelumnya." Damar menggeleng keras. "Omong kosong, gue nggak pernah ke sini sebelumnya." Liris tersenyum. "Tapi kamu sudah pernah mati di sini." Damar merasakan, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Bagas menatapnya. "Lo nggak ingat, kan?" Damar mundur selangkah. "Ini cuma lelucon, kan? Lu berdua cuma mau ngerjain gue, kan?" Tidak ada yang tertawa. Damar merasa kepalanya berdenyut keras. Tiba-tiba, bayangan-bayangan aneh muncul di benaknya. Sosoknya sendiri, berjalan di desa ini, tapi dalam waktu yang berbeda. Ia melihat dirinya sendiri, mengenakan pakaian yang berbeda, berjalan di tempat yang sama, berbicara dengan orang-orang yang sama. Namun dalam setiap bayangan itu, ada satu kesamaan. Ia selalu mati di akhir. Terkadang dicekik, terkadang dikorbankan di depan kuil, terkadang diburu oleh makhluk bermata merah.
Damar jatuh berlutut, kepalanya terasa seperti akan meledak. Apa ini? Liris berlutut di depannya, menyentuh wajahnya dengan lembut. Kamu adalah bagian dari siklus ini, Damar. Damar menatapnya dengan mata yang mulai dipenuhi ketakutan. Siklus apa? Liris tersenyum tipis. Siklus pengorbanan. Damar membeku. Seseorang harus dikorbankan setiap kali siklus ini berulang. Dan kali ini giliranmu. Damar merasa tubuhnya melemah. Bagas menatapnya tanpa emosi. Maaf, Dam. Ini sudah takdir. Damar berusaha bangkit tapi kepalanya terasa semakin berat. Jangan lakukan ini. Matanya semakin kabur. Liris menatapnya penuh kasih sayang. Jangan khawatir. Ini bukan yang pertama kalinya untukmu. Dan itu adalah hal terakhir yang ia dengar sebelum kesadarannya menghilang. Damar terbangun dengan tubuh lemas. Kepalanya masih berdenyut hebat. Napasnya terengah-engah. Dan ia segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Kedua tangannya terikat ke belakang dengan kain kasar yang berbau darah. Ia berusaha bergerak tapi tubuhnya terlalu lemah. Suara-suara lirih memenuhi udara. Damar perlahan menoleh ke sekelilingnya. Ia berada di tengah lapangan desa, dikelilingi oleh para penduduk yang mengenakan jubah hitam. Obor-obor menyala, menerangi wajah mereka yang kosong dan tanpa ekspresi. Di depan mereka terdapat sebuah altar batu besar, di mana lambang yang sama seperti di kuil terpahat di tengahnya, sosok hitam tinggi dengan mata merah yang mengerikan. Bayangan makhluk itu tampak berdenyut seolah-olah hidup. Damar mencoba menarik napas, tapi udara di sekelilingnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menghisap kekuatannya. Di antara para penduduk ia melihat Bagas dan Liris berdiri di barisan depan. Namun kali ini mereka tak lagi tersenyum. Bagas menatapnya dengan ekspresi kosong, sementara Liris melangkah mendekatinya dengan tatapan yang penuh ketenangan. Sudah waktunya, Damar, katanya pelan. Damar menggigit bibir, mencoba menahan ketakutan yang mulai menggerogoti dirinya. Gue nggak tahu apa yang lo semua rencanakan, tapi kalau ini lelucon ini udah keterlaluan, Liris. Liris menatapnya dengan iba. Ini bukan lelucon. Ia berlutut di depan Damar, menyentuh wajahnya dengan lembut. Ada kesedihan di matanya. Ini adalah takdirmu. Damar berusaha menarik wajahnya menjauh, tapi Liris menahannya. Kamu tidak akan mati begitu saja, Damar. Kamu akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Liris berdiri, lalu menoleh ke arah seseorang yang baru saja muncul dari bayangan. Seorang lelaki tua berjubah merah, dengan wajah penuh kerutan dan mata hitam pekat, yang tampak seperti lubang tak berdasar. Ia membawa sebuah belati hitam yang berkilauan. Di bawah cahaya obor, Damar merasa darahnya membeku. Pendeta tua itu menatapnya lama sebelum berbicara. Saatnya telah tiba. Para penduduk mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dipahami Damar. Suara mereka bergema, semakin lama semakin keras. Langit yang tadinya kelam mulai berubah. Awan hitam menggumpal dan angin kencang berputar di sekitar mereka. Damar berusaha memberontak, tapi tenaganya masih belum kembali. Ia hanya bisa menyaksikan saat dua pria bertudung mendekatinya dan menyeretnya ke atas altar. Punggungnya menyentuh batu dingin, sementara tangan dan kakinya diikat kuat. Belati hitam itu kini berada tepat di atas dadanya. Damar merasa jantungnya berdetak begitu kencang. Matanya bertemu dengan Bagas, dan untuk pertama kalinya, ia melihat keraguan dalam ekspresi sahabatnya itu. Bagas, lo nggak perlu lakuin ini. Suara Damar bergetar. Bagas tidak menjawab. Namun tangannya mengepal di sisi tubuhnya, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang juga berontak. Pendeta tua itu mulai melantunkan doa dengan suara berat. Dan kemudian, ia mengangkat belati tinggi-tinggi. Damar menutup mata, bersiap menghadapi kematian. Tapi, tidak ada yang terjadi, Henning. Damar membuka matanya perlahan, dan yang ia lihat adalah darah. Namun darah itu bukan miliknya. Pendeta tua itu terkapar di tanah, belati hitam menancap di dadanya. Dan di depan altar, Bagas berdiri dengan napas memburu. Dengan tangan berlumuran darah, para penduduk langsung terkejut. Mereka berhenti melantunkan mantra dan berbisik panik satu sama lain. Liris menatap Bagas dengan mata membelalak. Bagas, apa yang kamu lakukan?
Bagas menatap Damar. Dan untuk pertama kalinya, Damar melihat ekspresi sahabatnya yang sebenarnya, ketakutan dan rasa bersalah yang begitu mendalam. Aku nggak bisa melakukan ini lagi. Ia menoleh ke arah Liris. Berapa kali kita harus mengorbankannya? Berapa kali kita harus mengulang siklus ini? Damar tercengang. Lu tahu semua ini? Bagas menggertakkan giginya. Lo pikir gue nggak tahu? Gue udah menjalani siklus ini lebih banyak dari yang lo kira, Dam. Damar masih berusaha mencerna kata-kata Bagas. Ketika suara gemuruh mulai terdengar, tanah di bawah mereka bergetar. Langit yang tadi kelam kini menjadi semakin hitam pekat. Dan dari balik kuil tua di ujung desa sesuatu muncul. Sosok tinggi, hitam pekat. Dengan mata merah menyala. Makhluk itu telah bangkit. Para penduduk berlutut, wajah mereka penuh ketakutan. Makhluk itu melangkah mendekat dengan suara berderak yang memekakkan telinga. Dan saat ia berbicara, suara itu bukanlah suara manusia. Di mana pengorbananku? Suaranya terdengar seperti banyak suara sekaligus, berat, menyeramkan, dan tidak berasal dari dunia ini. Makhluk itu menatap lurus ke arah Damar. Bagas mengangkat belati hitam yang berlumuran darah. Aku sudah muak dengan siklus ini, katanya pelan. Liris membelalak. Bagas jangan. Tapi terlambat. Bagas menusukkan belati ke dadanya sendiri. Darah menyembur dari mulutnya saat ia tersungkur ke tanah. Makhluk itu menjerit marah. Tubuhnya mulai bergetar dan membentuk retakan aneh di kulitnya yang gelap. Siklus telah dipatahkan. Damar merasakan ikatannya tiba-tiba melemah, dan ia langsung melepaskan dirinya dari altar. Liris berlari ke arah Bagas, mengguncang tubuhnya yang mulai kehilangan warna. Kenapa? Kenapa kamu memilih mati? Suara Liris bergetar. Bagas tersenyum lemah. Karena ini satu-satunya cara agar kita semua bebas. Damar tidak sempat mengatakan apapun. Tubuh makhluk itu mulai runtuh, berubah menjadi bayangan pekat yang terserap ke dalam tanah. Langit yang tadinya gelap perlahan berubah kembali, angin yang dingin menghilang. Dan para penduduk desa jatuh satu persatu ke tanah, seperti boneka tanpa nyawa. Hanya tersisa Damar dan Liris, berdiri di tengah desa yang kini benar-benar sepi. Bagas telah menghentikan siklus itu, tapi dengan nyawanya sendiri. Liris menatap desa yang kini hening, air matanya jatuh. Ini sudah berakhir. Damar hanya bisa berdiri diam, masih sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap tubuh sahabatnya yang kini tak bernyawa. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan mulai melangkah, pergi, meninggalkan desa Jatiningrat, dan semua kengerian yang pernah terjadi di dalamnya. Epilog Damar kembali ke kota. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa, tetapi mimpi-mimpi itu masih menghantuinya. Bayangan hitam, mata merah, dan suara yang terus berbisik di telinganya saat ia mencoba tidur. Siklus ini belum berakhir, Damar. Kami akan datang kembali. Selesai.